merupakan salah satu karakter Strange dari virtus transendensi. Nah, transendensi sendiri merupakan kemampuan melampaui batasan diri, merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dan mendalam seperti Tuhan, alam semesta, atau kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Padahal, rasa syukur adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih baik. Oleh karena itu, pada sesi coaching kali ini akan membahas secara lebih mendalam terkait virtue gratitude atau rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, mungkin kalau yang belum kenal, kenalin, aku Tiara Kusdayanti. Aku mahasiswa program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Tahu siapa namanya? Mungkin sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman karena udah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan coaching. Untuk tema kali ini, insya Allah kita akan membahas coaching terkait gratitude. Nah, dari teman-teman nih bertiga, kira-kira tahu nggak sih arti coaching sendiri itu tuh apa? Ini dari pengertian coaching sendiri kelihatan nggak? Coaching sendiri adalah proses pembimbingan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan tertentu, meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Nah, dalam coaching sendiri ada yang namanya seorang coach. Nah, aku berarti di sini selaku coach dan teman-teman coachee, disebutnya coachee gitu. Atau individu yang akan dibimbing, tapi untuk memberikan dukungan, arahan dan umpan balik yang konstruktif. Jadi aku nggak serta-merta memberikan materi aja gitu ke teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita sistemnya kayak sharing session juga gitu. Jadi saling, kita harus ada yang namanya timbal balik. Oke. Nah, sebelum mulai, boleh silakan di scan dulu atau diisi kuesionernya nih. Semuanya udah isi, dilihat dari hasilnya. Aku ngeliat teman-teman alhamdulillah berarti sudah bisa memaknai syukur itu sendiri, tapi masih ada part yang memang kurang yakin gitu, ya kan? Setelah mengetahui isi dari pretest, di sini aku menjelaskan terkait materi-materinya, yaitu makna dari gratitude, faktornya apa saja, dan manfaat dari gratitude sendiri. Menurut Seligman, pada tahun 2002, gratitude merupakan suatu bentuk emosi positif dalam mengekspresikan kebahagiaan dan rasa terima kasih terhadap segala kebaikan yang diterima. Lopez dan Snyder pada tahun 2003 juga menjelaskan bahwa gratitude sendiri berasal dari bahasa Latin gratia yang berarti grace atau gratefulness. Gratitude didefinisikan sebagai emosi, nilai moral, sikap, personality trait, dan coping style. Menurut Emmons pada tahun 2007, segala kata yang berasal dari kata gratia selalu berhubungan dengan kebaikan, kemurahan hati, dan keindahan memberi maupun menerima. Gratitude memiliki kedudukan utama dalam berbagai pandangan filosofis maupun religius. Agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha telah mengakui pentingnya gratitude, sehingga gratitude disebut sebagai nilai terbesar dalam diri individu dan menjadi induk dari nilai-nilai kebaikan yang lain. Secara konseptual, gratitude sendiri terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan keadaan dan sifat.
Berdasarkan keadaan, gratitude atau rasa syukur merupakan perasaan subjektif berupa kekaguman, berterima kasih, dan menghargai segala sesuatu yang diterima. Sedangkan dari trait atau sifat, gratitude ini merupakan kecenderungan seseorang untuk merasakan gratitude itu sendiri dalam hidupnya. Meskipun kecenderungan untuk merasakan rasa syukur itu tidak selalu muncul, namun seseorang yang memiliki kecenderungan ini akan lebih sering berterima kasih dalam situasi-situasi tertentu. Nah, faktor yang memicu rasa syukur muncul itu ada 3, yaitu faktor dari emotionality, prosociality, dan religiousness. Kita bahas yang emotionality dulu. Untuk faktor yang berdasarkan emotionality, ini merupakan seberapa peka seseorang terhadap perasaan mereka sendiri. Orang yang lebih emosional atau lebih sensitif biasanya lebih mudah merasakan syukur. Nah, yang kedua yaitu terkait prosociality. Pada faktor ini merupakan bagaimana seseorang peduli dan membantu orang lain. Orang yang lebih suka melakukan hal baik bagi orang lain biasanya lebih sering merasa syukur. Nah, yang terakhir, religiousness. Ini berarti seberapa dekat seseorang dengan agama atau seberapa penting agama dalam hidup mereka. Nah, biasanya mereka akan lebih mudah bersyukur juga. Manfaat dari gratitude sendiri itu ada banyak, tapi yang aku jelaskan hanya 4 aja gitu, yaitu untuk kesejahteraan psikologis, kesehatan mental, hubungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Setelah materi selesai, kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi self-reflection. Jadi di sini coach diminta untuk menuliskan 3 hal yang mereka syukuri hari ini atau saat sesi coaching dilakukan. Coach diberikan waktu kurang lebih selama 15 menit untuk memikirkan 3 hal yang disyukuri. Namun mereka masih merasa 15 menit itu kurang dan memang bingung untuk menuliskan hal-hal yang mereka syukuri pada hari itu. Setelah menuliskan hal-hal yang disyukuri, kemudian coach diminta untuk saling mempresentasikan atau saling sharing apa yang sudah mereka syukuri di hari itu. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan rasa syukur dan kebahagiaan, meningkatkan kesadaran akan hal-hal positif, baik hal kecil maupun hal besar dalam kehidupan sehari-hari, membangun ikatan dan kebersamaan dalam kelompok, serta meningkatkan kemampuan untuk berbagi dan mendengarkan. Dan sesi day 1 telah selesai. Kemudian coach diminta untuk membuat jurnal harian dengan menuliskan hal-hal apa saja yang mereka syukuri setiap harinya. Untuk pelaksanaan day itu dilakukan di Taman Literasi Blok M. Tujuan day itu dilakukan di luar dan di Blok M itu dikarenakan teman-teman coach juga baru saja liburan, dan untuk melihat banyaknya perbedaan antara perjalanan di Bekasi hingga ke Jakarta Selatan gitu ya. Hal ini untuk memicu agar teman-teman tuh merasa lebih bersyukur. Kalau dari perjalanan ini aku syukur itu yang pertama kayak pengalaman dari pemandangan, kayak aku kan utama orangnya ya, terus kayak gak pernah kesini, jadi kayak seru aja di sini, syukur bisa sampai di sini
Aku sih bersyukur banget ya bisa selama jam begini, terus kita bisa senang-senang di sini gitu. Ya udah sih gitu dari aku. Ya menurutku sih seru aja ya, soalnya kan dapat pengalaman baru, terus juga dapat teman baru. Terus habis itu kita ya yang disyukurin itu bisa nyampe sini dengan selamat sih. Dari pertemuan sebelumnya sih udah dapat ini ya, apa itu syukur tuh menurut aku tuh emosional yang positif, yang dimana di setiap orang itu ada. Nah syukur ini bermanfaat nih buat yang tadinya kita dari hal-hal kecil yang gak disyukurin jadi disyukurin gitu aja gitu sih. Berarti dari coaching ini kamu udah mulai bisa maknain ya? Iya udah. Berarti ada dampak positifnya dari coaching ini. Menurut aku ya maknanya itu kan dari pertemuan sebelumnya itu, jadi kayak dari situ aku tahu jadi kayak aku makin bersyukur sama hal-hal kecil yang ternyata tuh itu merupakan hal yang besar gitu, yang bermanfaat besar. Berarti dari coaching ini kamu udah mulai bisa maknain arti syukur, dan dari coaching ini bermanfaat gak menurut kamu? Dari pertemuan sebelumnya sih sampai sekarang ya, aku jadi bisa memaknai rasa syukur itu sendiri. Yang pertama, syukur itu jadi bikin aku merasa kayak hal yang aku anggap kecil itu tuh ternyata sangat berdampak di hidup aku dan sangat berpengaruh. Terus juga hal yang aku kira membosankan ternyata itu adalah hal yang paling aku ingat dan hal yang paling aku syukuri. Kayak misalnya kan selama liburan SMA kayak nganggur aja kan, terus kayak udah bosan banget di rumah, tapi ternyata itu adalah hal yang paling menyenangkan yang pernah ada. Jadi kayak lebih menghargai aja ya. Berarti dari coaching ini kamu dapat manfaatnya?